HRD itu kan lebih ke ini pengembangan SDM yang di sebuah perusahaan atau yayasan. Ya, yang mana itu kan lebih ke pendekatan secara langsung maupun secara kelompok. Oh iya. Makanya digunakan lah teknik konseling. Pendekatan ke karyawan gitu-gitu ya? Gitu benar. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, selamat datang kembali di segmen Rumi, Ruang untuk Mencari Inspirasi. Ini adalah segmen spesial yang bakal ngulik cerita-cerita seru dari komunitas-komunitas yang ada di Fakultas Dakwah nih. Kami bakal ajak kalian untuk kenalan lebih dekat dengan komunitas-komunitas keren yang ada di Fakultas Dakwah. Salah satunya di hari ini kita kedatangan tamu spesial dari komunitas Mitra Remaja. Mari kita kenalan bersama dengan Mbak dan Mas siapa nih sebelumnya? Saya Lenung Rahmawati sebagai ketua. Masnya? Kalau saya Asda Octius sebagai wakil ketua. Saya bisa panggil Mbak Nunung dan Mas Asda. Gitu. Oke. Langsung aja mungkin kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita ulik untuk Mitra Remaja. Seberapa jauh kenal Mitra Remaja, bagaimana kesan selama di Mitra Remaja begitu ya. Oke. Sebelumnya nih Mbak Nunung dan Mas Asda, tahu Mitra Remaja nih dari mana ya? Saya dulu ya Mbak. Kalau saya itu tahu Mitra Remaja itu dari awal maba gitu. Oh. Ya, pas maba, tepatnya pas PBAK Fakultas Dakwah. Di situ kan ada perkenalan komunitas, Iya. semua komunitas yang di bawah naungan Fakultas Dakwah. Nah, terus pas momen saat perkenalan komunitas itu kayak mampir ke salah satu stand, yakni stand komunitas Mitra Remaja. Di situ dikenalkan tentang komunitas Mitra Remaja itu sendiri. Terutama ini kan pas dikenalkan kayak lebih ke cocok untuk prodi saya, yakni prodi bimbingan dan konseling Islam kayak gitu. Jadi karena ranahnya juga sejalan dengan prodi, akhirnya tahu dan tertarik gitu. Terus juga pernah saat itu juga kayak dikenalkan kalau di komunitas Mitra Remaja ini asik. Kita bisa belajar tentang dunia konseling, psikologi dan kesehatan mental. Terus juga dikenalkan tentang kayak alat-alat psikologi seperti itu. Oke, kalau dari Mas Asda sendiri gimana nih ceritanya? Kalau saya kenal Mitra Remaja itu bukan waktu PBAK, tapi waktu metamorfosa. Kayak sejenis makrabnya anak-anak PKI yang diselenggarakan oleh HMPS. Iya. Nah, waktu itu pada malam harinya itu kan ada perkenalan komunitas dan juga pengurus-pengurus HMPS yang lalu. Nah, di situ saya mulai paham adanya komunitas itu sebenarnya untuk menunjang keilmuan kembali. Dan faktanya memang begitu. Mitra Remaja sendiri itu memang bukan hanya sekadar komunitas yang mengulik mata kuliah sebelumnya, tapi juga memberikan sebuah ladang praktek langsung pada mahasiswa maupun ke siswa. Seperti itu. Berarti mulai masuk Mitra Remaja pada tahun atau semester Apa yang semester 1? Oh, Iya, tuh semester 1 pas tahun 2022, berarti awal maba. Oke, berarti sekarang sudah 3 tahun ya? Betul sekali, tahun ketiga dan teori ketiga. Kita tahu. Tapi apakah di Mitra Remaja ini juga baru masuk itu harus jadi anggota dulu, dibimbing, nanti tahun keberapa baru bisa mengajukan untuk jadi pengurus, seperti itu juga alurnya atau bagaimana? Benar. Oh. Jadi di Mitra Remaja itu awal masuk itu langsung jadi anggota. Melalui sekolah konseling itu kayak sejenis pengenalan dan juga gambaran mitra ke depannya. Maksudnya anggota itu biar tahu di mitra itu mau ngapain aja itu di sekolah konseling. Nah, setelah itu menjalani proses anggota itu mungkin selama 1 semester saja. Setelahnya kita reorganisasi sekaligus open rekrutmen ke pengurus. Oke, berarti selama 1 semester ya. Setelah itu kalian bisa untuk menjadi pengurus ya, rekrutmennya. Iya, bisa mulai gabung ke kepengurusan itu di semester kedua gitu. Oke. Tapi kalau misalkan masih pengen menjadi anggota ya nggak apa-apa gitu. Oh, kalau jadi anggota di Mitra Remaja itu berarti yang bimbing siapa? Kalau yang bimbing pengurus sendiri sih lebih pengurus tepatnya. sendiri. Iya, meskipun ada dosen yang ibaratnya Menaungi. menaungi kayak gitu,
tetapi lebih besarnya, lebih banyaknya pengurus. Pengurus ya, oke. Nah, untuk kesan pertama kali ketika kalian join di Mitra Remaja itu apa? Kesan pertama kali ya, Mungkin asik sih, apalagi bisa kenal banyak teman baru, terus banyak kakak tingkat juga, bisa saling sharing ilmu gitu yang belum tentu saya dapatkan di dunia perkuliahan ataupun di kelas gitu. Senangnya kayak gitu, pertama dari relasi sih itu. oke. Kalau Mas Asda sendiri? Kalau saya kesan pertama masuk Mitra itu pertama ini di luar ekspektasi. Oh. Ekspektasiku pastinya bakalan jenuh karena belajar lagi, ternyata enggak. Di situ malah banyak prakteknya langsung. Jadi kalau praktek itu ke masyarakat atau ke mahasiswa yang ada di Fakultas Dakwah atau bagaimana? Seringnya ke siswa mah. Oh, ke siswa sekolah atau mahasiswa? Siswa Siswa sekolah. sekolah siswa menengah. sekolah. Ya, karena kan ini namanya juga komunitas mitra remaja gitu. Jadi komunitas yang supaya untuk menaungi para remaja di yang masih sekitaran kampus seperti di wilayah Banyumas ataupun Purbalingga seperti itu. Targetnya anak sekolah. Oke. Berarti diadakan setiap minggu atau bagaimana mitra remaja ke setiap sekolah atau bagaimana itu ketika menjalani konseling kepada anak-anak remaja? Kalau itu nggak setiap minggu juga sih. Pertama kali itu 1 minggu full. Tetapi untuk seterusnya, untuk monitoringnya itu 1 bulan sekali seperti itu. Karena kan nggak cuma satu sekolah gitu yang kita guide, ada lebih dari. Berarti sudah meluas sekolah yang ada di Banyumas ini ya? Itu Atau ya masih ada di sekitaran waktu sebelum Covid itu terjadi seperti itu. Tapi untuk sekarang kita memulainya lagi itu baru 1 di dekat Moro SMP Sakti Itu Muhammadiyah. itu media berarti kayak fokus di situ dulu gitu ya? buat kayak menggait anggota juga sih. Anggota, oke. Ini sejauh apa sih kalian mengenal mitra remaja? Mungkin dari gimana terbentuknya, tahun berapa, atau mitra remaja ternyata seperti apa gitu? Ada cerita nggak? Dari ini sepengetahuanku ya, ini juga dengar-dengar dari cerita dosen gitu. Kalau mitra remaja itu sendiri, ini kan merupakan komunitas pertama yang ada di Unsaizu, yang ada di Fakultas Dakwah seperti itu. Ini cerita dari salah satu dosen kita, dosen Fakultas Dakwah, Pak Dekan itu sendiri. Kalau komunitas mitra remaja ini komunitas pertama gitu. Saat itu sekitar tahun 2004 ya. 4. Sekitar tahun 2004 pas beliau masih awal jadi dosen gitu. Pertama terbentuk karena terinspirasi dari adanya komunitas yang sejalan dengan komunitas mitra remaja seperti ini di UIN Suka, UIN Jogja, seperti itu. Berarti berawal dari situ ya? Ya, berawal dari situ. Terbentuklah di STAIN dulu ya? Di Oke. STAIN Iya. gitu. Di STAIN terus tapi secara resminya baru di tahun 2009. Ya, Maksudnya resminya tuh gimana? kayak di Nomenklaturnya tercatat di UIN itu. Tercatat di UIN 2009, 2009. tapi sudah ada sejak 2004. ya kurang lebih Oke. tahun 2004 seperti itu. Oke. Sejauh ini kegiatan apa yang paling seru dan mungkin bisa dikatakan sukses yang pernah kalian adain selama menjadi pengurus atau anggota di Mitra Remaja? Periode ini berarti ya. Iya, periode Kalau periode ini Mitra Sebaya sih. Mitra Sebaya. Iya. Maksudnya gini, Mitra Remaja itu kan hanya sebatas komunitas yang mana itu berkecimpung di ilmu-ilmu konseling, belajar tentang konseling, juga prakteknya. Tapi setelah COVID itu kan sudah nggak ada lagi. Dan kita mulai sekarang itu kayak mengaktifkan kembali. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal Iya. lagi. Kayak Dimulai dari pengelompokan anggota yang spesifikasinya ke bidang belajar, karir sosial maupun pribadi. Nah, setelahnya kita
jalin kerjasama ke beberapa sekolah. Ya walaupun masih satu sih, tapi untuk kedepannya insya Allah akan dilaksanakan di Purbalingga. Oh, di sekolah Purbalingga atau kampus? Di sekolah. Oh, sekolah Karena udah di Purbalingga. ya targetnya kita kan adalah sekolah menengah seperti itu. Oke. Dan dikhususkan juga untuk anak PIK-R, Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di sekolah gitu, supaya lebih sejalan gitu, pemberian ibaratnya konseling sebaya itu lebih mudah. Ada nggak sih akun yang buat menghubungi kalian gitu? Ada. Ada. Kan ada sekolah yang ingin menghubungi kalian, berarti bisa ya? Bisa. Sekolah apapun, tapi harus SMA atau Bebas. Enggak, oh bebas? Bebas. emang lebih diutamakan itu sekolah menengah karena kan ibaratnya kegiatan kita konseling sebaya gitu. Tapi kalau di luar sekolah menengah juga sangat diperbolehkan. Oh, jadi bisa langsung kontak kemana? Ada di IG komunitas Instagram. Mitra Remaja. Iya. Namanya Mitra Remaja Mitra Remaja. Win Saizu. Ya. Iya benar. Win Saizu. Mitra Remaja. Win Oke, ada di Instagramnya Mitra Remaja Win Saizu ya. Nah, berarti kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin butuh untuk dikonselingkan, itu kalian bisa menyimpulkan nih anak ini butuh bimbingan konseling tuh karena apa? Kalian melihat ada latar belakang apa gitu, misalnya ini nakal banget, apa ini anak nggak mau nurut sama guru apa gimana, jadi kalian tuh membimbing anak itu konseling atau gimana sih sebenarnya? Sejatinya Mitra Sebaya sendiri itu kan kayak sebuah bimbingan kepada anak-anak PIK-R, PIK-R di sekolah. Oh. Yang mana yang kalau misal ada satu individu atau satu anak yang mendapati sebuah masalah dan ingin melakukan sebuah konseling, itu bisa melalui PIK-R sendiri, melalui bimbingan kami, dan PIK-R bisa melaksanakannya gitu. Jadi kayak kita itu mentor, bukan di teknis lapangan. Oh, jadi lewat perantara lagi ya nanti. Iya. Oh, berarti ya. Jadi kayak mungkin konseling yang ada di sekolah itu lewat situ kalian lewat PIK-R. PIK-R itu namanya PIK-R ya. PIK-R. Oh, Iya. oke. Itu kayak konseling sebaya. Jadi di harapan kami tuh dengan kegiatan Mitra Sebaya ini teman-teman dari siswa-siswi SMP, SMA kayak gitu bisa menjadi ya pendengar ataupun bisa mengkonselingi teman sebayanya gitu. Bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman-temannya seperti itu. Oh, wow, sangat menginspirasi ya. Kalau ngomongin soal anggota rekrutmen gitu, biasanya kalian nyari orang atau calon anggota yang punya spek kayak apa nih? Mungkin dalam tanda kutip dia sudah ahli di bidangnya, ahli di bidang konseling, atau mungkin bisa yang dari nol belum ngerti apa-apa tentang konseling, belum ngerti tentang pengaturan emosi, boleh juga gabung ke Mitra Remaja. Gimana? Kalau spesifikasi anggota mitra, kalau mau masuk komunitas kita remaja itu sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus. Selagi dia mahasiswa UIN Saizu, prodi manapun, fakultas manapun bisa masuk. Iya. Mau semester berapa pun cukup. Berarti ternyata bisa semua fakultas ya? Nggak cuma fakultas dakwah ya? Iya, bisa semua fakultas, tapi enggak dari semester berapapun sih. Kalau syarat anggota itu biasanya di semester 1 dan 4. Wow. Ya, 6 kadang masih bisa. Tapi dilihat lagi dari komitmennya karena kan udah semester akhir seperti itu. Oke. Tapi ada nggak yang semester 6 baru mau daftar jadi Mitra Remaja? Kebanyakan 3. 3 ya? Jarang sih. Jarang. Paling pengurus kadang ada kalau pengurus. Tapi kalau mau jadi pengurus harus jadi anggota dulu nggak? Iya, betul, harus jadi anggota dulu dulu. ya. Oke. Pernah nggak kalian ngalamin momen yang nggak terlupakan mungkin ketika menjalani atau menjadi pengurus di komunitas Mitra Remaja ini? Ya. Pas dulu. Siapa dulu nih? Kalau mau tak terlupakan itu ketika sedang melaksanakan sebuah kegiatan kunjungan, yang mana itu ke apa namanya, yayasan Bisa apaan seperti itu. Oke. Lembaga yang masih terkait dengan konseling. Berarti ada yayasan apa aja itu selain sekolah berarti kunjungannya? yang mitra remaja selain ke sekolah itu pun juga ke lembaga rehabilitasi. Yang sering kita adakan itu di Sentra Satria Batu Raden. Terus yang terakhir itu di yayasan Haji Supono Purbalingga.
yang ada Sumantonya itu. Nah ya itu. Yang kan Ya soalnya kalau misal disebutkan sebuah instansinya itu kan nggak ada yang tahu. Iya, saya asing. Icon dari yayasan itu Iya. Sumanto. Sumanto ya. Wow. Beliau masih Masih, Masih. masih. yang pernah makan. Iya benar. Iya. Iya. Guys. Kaget. Kalau dari Mbak Nunung bagaimana? Ada cerita tersendiri? Kalau dari saya momen tak terlupakan ya. Pas ini sih. Pas kita ngerubah konsep mitra remaja itu sendiri. Nah, Maksudnya itu dari mana nih? tepatnya, kayak ini kan sebelumnya 2 tahun sebelumnya, pas setelah COVID, mitra itu kan sempat kayak berubah konsep gitu. Yang awalnya bener-bener mitra remaja, kita jadi mitranya para remaja. Pas setelah COVID dari tahun 2000 berapa berarti ya? 21. 2021. Iya, 21. 21, 22, 23 itu kan kayak mitra remaja cuma buat wadah mahasiswa BKI. Contohnya cuma sharing-sharing aja sama mahasiswa, nggak kegiatan ke luar ke sekolah seperti itu. Nah, di situ momen nggak terlupakannya tuh di situ kayak kita tuh ngerubah konsep mitra dari yang awalnya seperti itu, kita rubah lagi ke konsep mitra yang sesungguhnya gitu. Mulai dari pembentukan tadi yang dikatakan sama Mas Asda, pembentukan kayak bidang-bidang anggota di pengelompokan anggota seperti itu. Kemudian sampai akhirnya kita bisa ada kegiatan mitra sebaya lagi seperti itu. Berarti kayak mulai dari nol lagi. Gitu. Iya, betul. Semenjak pengurusan kalian ini. Iya. Iya. Wow. Seberapa sulit mengubah itu semua? Sulitnya sih enggak ya, Mbak. Maksudnya lebih banyaknya ke pusing. Kiranya Pusing di mana nih, Mas? pusing di mana? Ternyata terlalu umum ya menjelaskannya. Maksudnya pusing ini dalam artian kalau misal kita mengubah konsep yang seperti ini nanti kedepannya bakal berkelanjutan atau tidak. Melihat kesempatan kedepannya juga gimana. Terus juga SDM itu selalu membutuhkan itu apa enggak. Gitu. Terus bakal lanjut nggak nanti pengurusan selanjutnya bakal ngelanjutin jejak kalian nggak gitu Apalagi ya? ditambahkan nanti untuk next periode mungkin itu ada banyak anggota ataupun pengurus yang dari kampus 2. Oh iya, jadi terpisah ya Iya. pembagiannya. Oke. Wow. Menurut kalian apa sih manfaat gabung di komunitas mitra remaja dan udah ada ngerasa ada pengalaman berharga nggak setelah gabung di mitra remaja ini? Tentu ada banyak pasti banget. ada ya. Iya. Banyak Apa aja itu bisa diceritain nggak satu-satu? Mulai dari kita belajar lebih dalam tentang dunia konseling gitu. Gak cuma di perkuliahan, kita bisa menerapkan langsung. Contohnya di kegiatan mitra sebaya ini bener-bener kayak kita dilatih buat pertama public speaking. Karena di situ kita jadi bener-bener kayak trainer atau narasumber. Iya, Untuk mentor anak-anak, ya. iya, Kita harus mentornya. banyak bisa ngomong ya. Oke, terus? Terus tentang praktiknya, kayak misalkan kita sharing tentang dunia konseling, tentang konseling sebaya ke anak-anak SMP, SMA kayak gitu. Itu kayak bener-bener hal yang baru yang mungkin nggak teman-teman dapatkan di dunia perkuliahan seperti itu. Tapi kan BKI dengan mitra remaja ini kan nyambung ya. Berarti banyak sekali materi-materi di kuliah yang bisa kalian salurkan ketika di komunitas. Yap, benar. Iya, benar. Bahkan kita juga ada salah satu bidang di divisi konseling itu kan bidang belajar. Nah, di situ ranahnya tuh untuk saling sharing tentang perkuliahan, tentang mata kuliah, tentang Praktek. praktiknya. Struggle. Oke, kalau dari Mas Asda sendiri gimana? Ada Perihal cerita apa? perihal keunggulan maksud ke mitra. Kalau tadi sudah diceritakan tentang mitra sebaya, saya menceritakan tentang kunjungannya saja. Oke. Nah, seringkali mahasiswa PKI, maksudnya anak-anak mitra mengenai konseling itu kan masih awam sekali. Nah, kita mengadakan sebuah kunjungan ke panti rehabilitasi maupun ke yayasan-yayasan yang merujuk ke rehabilitasi, entah itu ODGJ, entah itu NAPSA, itu kan sebagai ladang prakteknya langsung. Cara gimana sih kita konseling? Ini kita adakan kunjungan, ya di situ kalian lihat langsung konselingnya seperti apa. Iya.
seperti itu. Targetnya seperti Iya. apa ya? Tekniknya seperti apa, caranya gimana, lihat apanya dulu sebelum ngomong. Apa yang kalian pelajari dengan di lapangan itu sama atau ternyata lebih susah ketika kalian menghadapi target yang harus kalian konselingkan gitu? Seringkali sih sebenarnya lebih ini adaptasi baru. Nggih, karena secara teori mungkin kita bisa menguasai secara lisan, secara pikiran, tapi kalau semisal praktek langsung itu seringkali kita kagok dan malah kayak nggak belajar apa-apa sebelumnya. Makanya lebih susahnya itu diadaptasi lah. Berarti kalian juga belajar pengenalan emosional ya? Biar kalian bisa kenal target itu di detik itu juga gitu kan. Misalnya kan kalian mungkin cuma dikasih tahu bakal kunjungan ke sekolah A misalnya tuh kan nggak tahu masalah di sekolah A apa misalnya kayak gitu. Terus kalian besoknya ketemu langsung sama siswa-siswanya. Berarti langsung sama siswa-siswanya kan? Apa lewat perantara juga? Siswanya langsung. Langsung. Nah, tapi siswanya itu yang apa ya, kayak yang dia itu ikut PR gitu loh. Oh. Jadi sebelum kita mentoring ke PR gitu, kita juga perlu lihat PR-nya itu dulu apa. Oh gitu. Biar penyampaian kita itu juga masuk. Kayak itu sebagai asesmen awalnya gitu. Berarti BK ini kayak psikologi gitu ya, Mbak ya? Cabangnya sih. Cabangnya ya? Ya, anaknya, Iya, anaknya masuk ke situ kan? Maksudnya psikologi tuh nyambung kan? nyambung. Sebenarnya ini sih perbedaan psikolog sama konseling ya. Kalau psikolog itu lebih ke kemanusiaannya kan. Kalau konseling itu lebih ke cara pemberian ini jalan keluar. Semisal orang itu kan sering banget mengalami sebuah masalah, tapi bingung mau cerita ke siapa, ya langsung aja ke konseling. Gitu. Sebelum ranahnya ke kepribadian, kejiwaan dan lain-lain itu kan maksudnya ke psikolog. Oh, kalau sudah ke kepribadian, kejiwaan, ke psikolog. Tapi kalau sekedar curhat itu berarti masuknya konseling itu ya. Untuk mengungkapkan apa yang dirasa daripada dipendam gitu kan. Benar. Oh, berarti urutannya tuh kayak ke konseling dulu baru ke psikolog gitu ya? Iya benar. Iya. Malah kalau bisa Lu tuh suka. ke ini dulu, kayak konseling sebaya dulu, peer konselor gitu. PFA. Terus misalkan kalau masih nggak bisa ditangani oleh PFA ya baru ke konselor seperti itu. Nah, terakhir baru ke psikolog. Oke, berarti badan masnya ada target untuk istilahnya cita-citanya ke bagian itu, konselor seperti itu apa Mungkin. di bidang lain? Itu sih. Kalau saya pribadi sebenarnya bukan mau mengulik di area konseling lagi sebenarnya. Kalau saya pribadi itu lebih pengen ke HRD, Oh, ke HRD-nya. SDM. Biasanya kan mungkin karena mendalami, apalagi ini kan mitra remaja ini sangat cocok dengan BKI ya, nyambung gitu. Mungkin karena memang nanti akhirnya ingin menjadi konselor atau bagaimana gitu kan, yang seperti itu gitu. Ternyata enggak juga ya. Nah, itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing, Mbak. Kalau itu kan hanya sekedar mengasah keterampilan saja, itu ada wadahnya di situ. Oh, Dan ini juga sebenarnya masih nyambung sih kalau HRD sama konseling kayak gitu. nyambungnya di hal apa nih, Pak? Halo, Pak. Ini sependek pengetahuan saya tentang HRD apa. HRD itu kan lebih ke ini pengembangan SDM yang di sebuah perusahaan atau yayasan. Ya, yang mana itu kan lebih ke pendekatan secara langsung maupun secara kelompok. Iya. Makanya digunakan lah teknik konseling. Pendekatan ke karyawan gitu-gitu ya? Gitu, benar. Iya. Oke. Banget nih, jujur aku pengen banget ngulik-ngulik karena aku penasaran banget. Oke, terakhir kalau boleh sebutkan satu kata buat mitra remaja apa nih? Excellent and inspiring. Iya. Dari Mbak Nunu? Satu kata? Satu kata untuk mitra remaja. Satu kata ya? Iya, Dua. satu kata. Saya sendiri belum. Iya. Oh, apa? Ada jargon. Apa? Jargon? Oke, boleh jargon. Jargonnya apa nih? Excellent and inspiring. Jadi Excellent. iya, jadi gerakannya itu excellent. Excellent. and inspiring. Oke, boleh ya, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Komunitas mitra Gimana? Oke. kurang briefing nih. Asda yang ini. Jadi komunitas mitra remaja excellent Excellent and inspiring. inspiring. Oke, boleh. Oke, masnya ya, Pandu ya.
1, 2, 3. Komunitas Mitra Remaja. Excellent and inspiring. Oke. Terima kasih sebelumnya. So, jangan kelewatan tiap episode di Rumi, Ruang untuk Mencari Inspirasi, karena di sini kita bakal dengerin cerita-cerita seru dari berbagai komunitas-komunitas yang ada di Fakultas Dakwah. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Fakultas Dakwah. Saya Isnaini Anis Lutfianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadah? Oke.